Okay, okay, okay. Bab 485 sampai 486. Bab 485. Kalau begitu ayo mati bersama. Melihat aura menakutkan yang memancar dari tubuh Ye Guan, orang-orang yang mengalami kemunduran waktu di lapangan semuanya mengerutkan kening. Nafas yang sangat kuat, pria paruh baya di kepala berkata dengan suara yang dalam, "Bunuh." Saat ini, mereka tidak punya jalan keluar. Saat suara pria paruh baya itu turun, ratusan orang bergegas menuju Ye Guan. Ratusan pria kuat yang menakutkan mengambil tindakan sekaligus. Meskipun kekuatan mereka ditekan sebesar 30% oleh formasi malam abadi, mereka masih sangat menakutkan. Saat mereka mengambil tindakan, seluruh bidang bintang dalam pandangan mereka mulai berubah menjadi abu. Bidang bintang ini tidak mampu menahan kekuatannya. Pada saat ini, tubuh Ye Guan di kejauhan tiba-tiba menjadi ilusi, dan saat berikutnya, ribuan cahaya pedang tiba-tiba ditembakkan dari tempat dia berada. Metode superposisi ruang dan waktu. Segera setelah pedang dilepaskan, ekspresi orang-orang kuat yang telah mengalami kemunduran selama ratusan tahun di lapangan tiba-tiba berubah secara dramatis. Pada saat ini, mereka ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Tertawa, ribuan lampu pedang berkumpul di satu tempat, dan selusin prajurit mundur yang dipimpin oleh mereka dimusnahkan dalam sekejap, dan kekuatan kuat yang meletus dari pedang itu secara langsung mengguncang lebih dari 100 prajurit mundur yang tersisa kembali ke tanah. Bunuh kembali mereka yang menentang tren selama ratusan tahun dengan satu pedang. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Jun di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat serius, dan hatinya sangat terkejut. Dia tahu bahwa Ye Guan sangat kuat, tapi dia tidak menyangka kalau dia begitu kuat. Di depan pemuda ini, takdir kaisar bahkan mungkin lebih buruk daripada semut. Faktanya memang demikian, Ye Guan sekarang tidak hanya menjadi setengah dewa dalam ilmu pedang, tetapi juga memiliki darah Kaisar Yan dan pedang suci Xuan Yuan. Yang terpenting, dia juga telah bergabung dengan Ao Qian Qian, yang sudah menjadi kaisar takdir. Wilayah bersama dan pertahanan fisik serta kekuatan fisik. Dengan berbagai berkah, kekuatan tempurnya saat ini telah melampaui standar. Melihat Ye Guan memusnahkan lebih dari selusin time retrogrades dengan satu pedang, wajah pria paruh baya terkemuka tidak jauh dari sana tiba-tiba menjadi sangat jelek. Hati-hati dengan orang ini. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menembak ke arah Ye Guan di kejauhan. Time retrogrades lainnya juga mengambil tindakan bersama. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba bergegas ke depan, mengumpulkan seluruh kekuatannya di pelukannya, lalu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Berdengung, suara pedang tiba-tiba meledak seperti guntur, dan saat suara pedang bergema, cahaya pedang 10.000 meter tiba-tiba meletus di depan Ye Guan. Bang, pria paruh baya terkemuka, time retrograde, langsung dipotong oleh pedang ini hingga jarak lebih dari 100.000 kaki. Dan lusinan kemunduran waktu di sampingnya juga terlempar dalam sekejap, tewas dan terluka. Kekuatan pedang sangat menakutkan. Pria paruh baya yang dipenggal kepalanya sedang bingung. Pada saat ini, Ye Guan di kejauhan diliputi oleh kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula,
Ada banyak orang dalam gerakan kemunduran waktu. Dia membunuh beberapa orang, tetapi masih ada yang lebih kuat. Namun, segera, wajah para pejuang kemunduran waktu itu menjadi sangat jelek, karena mereka menemukan bahwa Ye Guan telah menolak semua kekuatan mereka. Tentu saja, bukan Ye Guan yang membawanya, tapi Ao Qian-Qian yang mewarisi naga leluhur. Ao Qian-Qian menerima hampir 90% kerusakan Ye Guan. Untungnya, Ao Qian-Qian memiliki warisan naga leluhur. Jika tidak, dia tidak akan mampu menanggungnya sama sekali. Berdengung, pada saat ini, suara pedang yang keras tiba-tiba terdengar lagi di lapangan. Dan saat suara pedang bergema, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari lapangan. Kemanapun ia melewatinya, ruang dan waktu hancur dan musnah mati, sangat menakutkan. Dan beberapa time retrograde yang kuat di sekitar Ye Guan juga langsung dipotong pada saat ini. Sisa waktu retrograde terlihat sangat jelek saat ini. Mereka tidak berani melangkah maju karena pedang Ye Guan begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menahannya. Wajah pria paruh baya terkemuka di kejauhan juga sangat jelek. Dia tidak menyangka ratusan dari mereka akan kewalahan oleh momentum pendekar pedang muda di depan mereka. Bukankah dia mengatakan bahwa dia hanyalah seorang kaisar agung dari alam waktu? Apakah ada kaisar waktu yang keterlaluan? Saat ini, aura Ye Guan masih melonjak pesat, terutama garis keturunan kaisar api miliknya. Dengan bertambahnya pedang Xuan Yuan, kekuatan garis keturunan ini telah meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, perpaduan Ao Qian-Qian dan Ye Guan juga memberinya lompatan kekuatan kualitatif. Ye Guan memegang pedang Xuan Yuan erat-erat di tangannya, merasakan kekuatan tak berujung di tubuhnya. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan langsung membunuh para kemunduran waktu di kejauhan. Melihat Ye Guan mengambil inisiatif, ekspresi para kemunduran di lapangan tiba-tiba menjadi sangat suram. Pemuda ini tidak menganggapnya serius sama sekali. Pria paruh baya di kepala memiliki ekspresi agak galak di wajahnya. Bunuh. Saat suara itu jatuh, dialah orang pertama yang bergegas keluar. Saat ini, seseorang harus memimpin. Jika tidak ada yang berani melangkah maju. Melihat pria paruh baya itu bergegas keluar, para kemunduran di sisa waktu juga bergegas keluar. Ledakan, dalam sekejap, bidang bintang yang hancur di lapangan mulai bergetar, dan ledakan yang memekakkan telinga terus bergema. Ye Guan menghadapi ratusan orang tanpa sedikit pun rasa takut. Dia mengayunkan pedang Xuan Yuan di tangannya dengan cepat, dan energi pedang emas terus-menerus menebas pada saat kemunduran di sekitarnya. Tapi kali ini, para kemunduran itu telah belajar sedikit lebih bijak dan tidak lagi memaksakan pedang Ye Guan. Mereka mulai bekerja sama dan melawan gerilyawan. Orang-orang di depan menahan Ye Guan, sementara orang-orang yang tersisa menyerang Ye Guan dari kiri dan kanan. Dengan kerja sama mereka, Ye Guan secara bertahap mulai ditekan. Bagaimanapun, kita lemah, hanya memiliki satu orang. Namun, karena Ye Guan diberkati oleh Ao Qian-Qian Roufong, bahkan jika dia bertahan dari pemboman kekuatan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dia masih bisa memegang pedang dan bertarung lagi. Tanpa berkah fisik yang kuat dari Ao Qian-Qian, dia tidak akan bisa bertarung dengan semua orang dalam waktu yang lama. Perbedaan jumlahnya sangat besar,
Ledakan, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba terkena tanda tinju hitam di dadanya. Kekuatan yang kuat itu langsung menjatuhkannya ribuan kaki jauhnya. Dalam proses mundur, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang pasang guan dalam sekejap. Bang! Saat suara keras bergema, Ye Guan telah mundur ratusan ribu kaki. Ketika dia berhenti, tombak hitam tiba-tiba datang dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan galaksi dan alam semesta. Jangan beri dia waktu untuk bernapas sama sekali. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menghunus pedangnya dan menebas. Teknik memotong pedang, kali ini 1200 langsung ditumpangkan. Tak hanya itu, ia juga menggunakannya 3 kali berturut-turut. Ledakan, tombak itu hancur dengan keras, dan pemilik tombak itu dimusnahkan oleh kekuatan kendo yang kuat dalam sekejap. Bunuh secara langsung, dan kekuatan yang keluar dari pedang itu mengguncang orang-orang kuat itu ke tanah dan mendorong mereka mundur puluhan ribu kaki. Saat ini, Ye Guan akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Saat ini, seluruh tubuh Ye Guan ditutupi dengan sepotong baju besi emas pucat. Baju besi itu terbuat dari sisik yang memancarkan kilau emas pucat, membuatnya mempesona. Armor ilahi naga langit ini adalah Ao Kian Kian yang menggunakan dagingnya sebagai pelindung untuk melindungi dagingnya. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Kian Kian." Ao Kian Kian berkata, "Saya baik-baik saja." Mata Ye Guan perlahan tertutup. Dia memegang pedang suci Xuan Yuan erat-erat di tangan kanannya, memancarkan niat pedang yang kuat. Di kejauhan, pria paruh baya yang memimpin tiba-tiba berteriak dengan ganas, "Bunuh!" Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi pelangi dan menembak ke arah Ye Guan. Dan secara keseluruhan, para kemunduran waktu itu juga menghilang pada saat yang bersamaan. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, mata pria paruh baya terkemuka itu tiba-tiba menyusut. Dia tahu bahwa Ye Guan akan menggunakan pedang menakutkan itu lagi. Tapi kali ini, dia tidak mundur. Jika Anda ditakuti oleh pemuda ini hari ini, Anda pasti akan membiarkan roh jahat. Alamnya lebih tinggi dari yang lain, dan jumlah orangnya ratusan kali lebih banyak daripada yang lain. Apakah kamu masih takut dengan hal ini? Sangat mustahil untuk hidup. Sisanya yang telah mundur dalam waktu belum mundur. Mereka berpikiran sama dengan pria paruh baya. Pada saat ini, mereka tidak boleh mundur. Pada saat ini, ribuan lampu pedang meledak di depan Ye Guan, dan dalam sekejap mereka berkumpul kembali. Ledakan, jutaan prajurit kemunduran waktu langsung diguncang ke tanah oleh pedang Ye Guan dan mundur dengan keras. Di antara mereka, hampir selusin prajurit kemunduran waktu mundur dengan keras. Namun, tahun-tahun yang tersisa berubah menjadi kekuatan menakutkan yang membuat Ye Guan kewalahan di kejauhan. Gemuruh, di lapangan, ledakan mengerikan terus bergema, dan Ye Guan mundur ratusan ribu kaki dalam sekejap. Para kemunduran waktu itu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, dan bergegas ke arahnya satu demi satu. Ye Guan tiba-tiba meraung. Dia tidak mundur dan membalas. Dia melemparkan pedang Xuan Yuan ke depan dengan ganas. Melihat pemandangan ini, wajah kelompok Time Retrogrades yang kuat yang bergegas ke depan tiba-tiba berubah drastis.
dan mereka buru-buru menghindar. Ledakan pedang ini secara langsung menghancurkan bidang bintang setinggi jutaan kaki. Kedua belah pihak dipisahkan secara langsung. Pada saat ini, armor ilahi naga langit di tubuh Ye Guan hancur berkeping-keping, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Qian Qian." Setelah Ao Qian Qian terdiam beberapa saat, dia berkata, "Saya baik-baik saja." Ye Guan perlahan menutup matanya. Keluar, Ao Qian Qian berkata, "Tidak, batuk." Mata Ye Guan memerah dan dia meraung, "Keluar cepat." Ao Qian Qian tidak berkata apa-apa. Ye Guan hendak berbicara lagi, ketika suara ketakutan Xiao Ta tiba-tiba terdengar, "Hati-hati." Suara itu jatuh, dan di belakang Ye Guan, tombak perak tiba-tiba melesat ke udara. Kekuatan yang kuat menyebabkan ekspresi Ye Guan berubah drastis dalam sekejap. Aura ini hanya lebih lemah dari makam pertama sekarang. Orang kuat yang tiada taranya telah tiba. Ye Guan hendak berbalik. Pada saat ini, Ao Qian Qian tiba-tiba berjalan keluar dari belakangnya. Dia hendak memblokir tembakan. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba meraih tangan kanannya dan dengan kasar menariknya ke belakang dia. Tertawa, dalam sekejap, tombak itu menusuk perut Ye Guan, lalu mengikuti perut Ye Guan, mencoba menusuk Ao Qian Qian. Namun Ye Guan meraih ujung tombak itu dengan kedua tangannya ketika masih ada 1 inci di perutnya. Ye Guan memandang Ao Qian Qian yang tertegun di depannya. Dia menyeringai dan darah terus mengalir dari mulutnya. "Jika kamu harus mati, maka aku akan mati di depanmu dulu." Ao Qian Qian merasa seperti disambar 5 petir, pikirannya menjadi kosong, tapi dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengambil tangan Ye Guan yang memegang tombak, lalu tiba-tiba memeluk Ye Guan, dan tombak itu menembus langsung ke perutnya. Dia memeluknya dan berbisik, "Jika kamu harus mati, ayo kita mati bersama." Bab 486, benar-benar gila, mati bersama. Ao Qian Qian memeluk erat orang itu. Baginya, jika dia mati, dia tidak akan hidup sendiri. "Jika Anda ingin hidup, hiduplah bersama. Jika kamu ingin mati, mati bersama." Saat tombak menembus perut Ao Qian Qian, Ye Guan tercengang. Merasakan kehidupan wanita dalam pelukannya berlalu dengan cepat. Ye Guan tiba-tiba merasakan gelombang kepanikan di dalam hatinya. Kepanikan ini melanda tubuhnya seperti tanaman merambat yang tumbuh, dan tak lama kemudian, kepanikan ini berubah menjadi kemarahan. Kebiadaban, ketiga kalinya, ini ketiga kalinya wanita di depanku mati demi Ye Guan. Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana aku bisa menerima nasibku seperti ini? Bagaimana dia bisa menyaksikan wanita yang dicintainya dalam pelukannya jatuh seperti ini? Tidak. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, matanya merah darah. "Tuan Ta." Ledakan, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan, dan kemudian menempatkan Ao Qian Qian ke dalam menara kecil. Pada saat yang sama, seberkas cahaya berdarah tiba-tiba naik ke langit dari tubuh Ye Guan, dan kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan tombak itu. Pada saat yang sama, bidang bintang yang jaraknya jutaan mil berubah menjadi lautan darah. Garis keturunan gila, sadarlah sepenuhnya sekarang. Kali ini, dia tidak lagi menekan garis keturunan gila dan membiarkan garis keturunan gila merusak kewarasannya. Saat ini,
Dia tidak memikirkan apapun kecuali nyawa Ao Qianqian. Di lapangan, sekelompok kemunduran waktu melihat Ye Guan yang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ekspresi mereka sangat serius dan hati mereka sangat terkejut. Jenis kekuatan garis keturunan lainnya, orang ini sebenarnya memiliki kekuatan 2 garis keturunan, dan garis keturunan kedua ini tampaknya lebih kuat. Ini sungguh keterlaluan. Di sisi lain, seorang pria paruh baya berdiri dengan pistol. Dia mengenakan jubah hitam ketat dengan sabuk giok ungu diikatkan di pinggangnya putih, tapi agak dingin. Orang tidak berani melihat secara langsung. Pagi pertama, peringkat kelima di antara keluarga pertama. Melihat orang ini muncul, ekspresi semua time retrogrades di sampingnya juga menjadi rileks. Mereka sangat takut pada Ye Guan ini, karena dia memiliki kartu truf yang tak ada habisnya, dan semakin sering dia bermain, semakin kuat dia. Semua orang hendak bergegas maju, tetapi pada saat ini, pagi pertama tiba-tiba berkata, "Saya akan melakukannya sendiri." Mendengar kata-kata Yi Chen, semua time retrogrades di sampingnya mengerutkan kening dan merasa tidak puas. Pria paruh baya di kepala berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Chen, kekuatan orang ini tidak lemah. Untuk mencegah perubahan, yang terbaik adalah semua orang berkumpul." Alis pagi pertama berkedut dan dia berkata dengan dingin, "Apa, maksudmu aku tidak bisa mengalahkannya?" Mendengar hal tersebut, pria paruh baya itu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Meski sedikit tidak senang, ia tidak ingin memperparah konflik, maka ia ingin menjelaskan. Namun saat ini, pagi pertama berkata lagi, "Jika kamu membunuh seorang anak, kamu tetap harus melakukannya. Akan sangat tidak kompeten untuk bertarung dalam kelompok." Begitu kata-kata ini keluar, wajah orang-orang yang mengalami kemunduran dalam waktu langsung menjadi jelek. Ini tentu saja mengejek mereka. Wajah pemimpin pria paruh baya itu juga sangat jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Qi Chen dengan dingin, lalu melangkah ke samping. Dan pagi pertama itu, dia tidak lagi berbicara, tetapi melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Melihat ke arah Ye Guan, yang memancarkan aura darah yang kuat di sekujur tubuhnya, jejak rasa jijik muncul di sudut mulutnya, kekuatan darah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, yang lain muncul di depan Ye Guan. Pada saat yang sama, tombak di tangannya membawa kekuatan yang kuat langsung ke dada Ye Guan. Jika tembakan ini mengenai, Ye Guan akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Dan pada saat tombak itu ditusuk pada pagi pertama, Ye Guan di depannya tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, ada lautan darah, sangat berdarah pedang dan ditebas. Weng, saat suara pedang bergema, cahaya pedang berdarah tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Bang, bang, Ye Guan dan pagi pertama mundur puluhan ribu kaki pada saat bersamaan. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah seorang pria yang mengalami kemunduran waktu di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Awalnya mereka mengira kekuatan Ye Guan akan menjadi lebih lemah tanpa wanita naga. Namun mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Guan tidak hanya tidak melemah, tetapi justru menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Sekelompok kemunduran waktu memandang Ye Guan dari kejauhan dengan tidak percaya.
Pada saat ini, pria paruh baya di kepala berkata dengan suara yang dalam, "Itu adalah kekuatan darah. Kekuatan darah telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan." Kekuatan darah. Semua orang tiba-tiba terbangun, tapi langsung menjadi bingung. Seseorang berkata, "Darah macam apa ini? Kuat sekali." Pria paruh baya itu menatap Ye Guan, yang berlumuran darah di kejauhan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat terkejut saat ini. Dia belum pernah melihat kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan. Dan aura kekuatan garis keturunan ini masih ada meningkat dengan gila-gilaan, tak ada habisnya, sungguh menakutkan. Di kejauhan, ketika pagi pertama ditebas oleh pedang Ye Guan, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia juga sedikit terkejut. Dia tidak memiliki keuntungan sedikit pun dalam tembakan tadi. Bagaimana mungkin? Di pagi pertama, dia menatap Ye Guan di kejauhan dengan mata dingin dan tanpa basa-basi. Dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Ye Guan di kejauhan. Tembakan ini, gunakan seluruh kekuatanmu. Dia tidak ingin melawan orang di depannya selama 300 ronde. Saat dia mengambil tindakan di pagi pertama, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba menghilang. Kemudian, di mata semua orang, cahaya pedang berdarah langsung mengenai cahaya tombak. Bersikaplah tangguh. Ledakan. Begitu kedua kekuatan bertemu, gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meletus, yang langsung menyebar hingga ratusan ribu kaki jauhnya. Dan pagi pertama itu saya didorong kembali ke jarak lebih dari 100.000 kaki dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, ekspresi para kemunduran waktu di lapangan tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan pada saat yang sama mereka terkejut di dalam hati. Karena mereka menemukan bahwa kali ini Ye Guan hanya mundur kurang dari 10.000 kaki sebelum berhenti. Dan sekali lagi bergegas menuju pagi pertama di kejauhan. Wajah pemimpin pria paruh baya itu sangat muram. Dia menatap Ye Guan dari kejauhan. Dia menemukan bahwa dia masih meremehkan kekuatan darah Ye Guan. Di kejauhan, pagi pertama melihat bahwa tembakan yang dia lakukan dengan seluruh kekuatannya gagal, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Di pagi pertama, dia menatap Ye Guan yang sudah membunuhnya lagi. Kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia memutar pergelangan tangannya, dan tombak di tangannya tiba-tiba menusuk seperti sambaran petir cahaya yang sangat besar, merobek segalanya. Pedangnya tiba, bang. Dengan tebasan pedang, ribuan tombak itu tiba-tiba hancur. Di saat yang sama, pagi pertama dihempaskan lagi. Dan pada saat dia terlempar di pagi pertama, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Pedang lain, saat pedang itu jatuh, pagi pertama langsung mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Tapi kali ini, begitu dia berhenti, tombak di tangannya hancur, dan tubuhnya ikut hancur. Ketika dia berhenti sampai pagi pertama, wajahnya penuh ketakutan, dan hatinya ngeri. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba mendatanginya dengan pedangnya lagi dan membunuhnya dengan ganas. Pada pagi pertama, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya di kejauhan tiba-tiba berkata, "Ambil tindakan." Karena itu, dia adalah orang pertama yang bergegas menuju Ye Guan di kejauhan. Faktanya,
Dia tidak ingin menyelamatkan pagi pertama, tapi dia harus menyelamatkannya. Kali ini mereka bekerja sama dengan klan pertama, yang merupakan kekuatan utama perselisihan, yang akan merugikan situasi secara keseluruhan. Saat ini, kita harus fokus pada situasi secara keseluruhan. Melihat pria paruh baya itu mengambil tindakan, sisa Time Retrogrades juga bergegas menuju Ye Guan di kejauhan. Namun, Ye Guan, yang benar-benar gila di kejauhan, mengabaikan mereka dan bergegas menuju pagi pertama lagi. Melihat Ye Guan mengabaikan pria paruh baya dan yang lainnya, pagi pertama merasa ngeri dan ada sedikit ketakutan di matanya. Pada saat ini, dia mengerti mengapa orang-orang yang tidak jauh dari situ baru saja bertarung dalam kelompok. Kekuatan pemuda ini sungguh menakutkan. Saya meremehkan musuh. Sangat meremehkan musuh. Dengan pedang ini, pagi pertama secara alami dia tidak berani mengambil kekuatan lagi. Pada saat itu, tubuhnya berkedip dan dia mundur. Pada pagi pertama, pupil matanya tiba-tiba menyusut, hatinya ngeri, dan dia akan mengambil tindakan. Tertawa, cahaya pedang berdarah menembus tepat di antara alisnya. Pada pagi pertama, jiwanya membeku di tempatnya. Dia merasa ngeri dan segera mengangkat kepalanya. Pemimpin klan, tolong. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Guan muncul di depannya dan tiba-tiba menghunus pedangnya. Tertawa, jiwa langsung terhapus di pagi pertama. Pada saat ini, kelompok kemunduran waktu telah bergegas ke depan Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba berbalik, maju bukannya mundur, dan bergegas langsung menuju sekelompok orang. Dengan restu dari dua garis keturunan, kekuatan Ye Guan saat ini telah meningkat ke tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya itu, auranya semakin kuat dengan berkah dari garis keturunan gila. Aura darah yang kuat mengguncang seluruh ruang dan waktu di sekitar tanah seperti air mendidih, yang sangat menakutkan. Saat pedang Ye Guan jatuh, pria paruh baya itu langsung dipotong ke jarak lebih dari 10.000 kaki. Pada saat yang sama, kemunduran 6 kali langsung musnah. Namun, Ye Guan juga langsung terkejut ribuan kaki jauhnya. Ketika pria paruh baya itu berhenti, dia melirik tubuhnya yang benar-benar retak, matanya penuh ketakutan. Garis keturunan yang menakutkan, di kejauhan. Setelah Ye Guan dipukul mundur, dia bergegas keluar lagi. Cahaya pedang berdarah langsung memukul mundur puluhan kemunduran waktu dengan kekuatan yang luar biasa. Dan ketika kemunduran sepanjang waktu berhenti, mereka semua tampak ngeri, memandang Ye Guan yang tampak seperti dewa pembunuh di kejauhan, dan tidak lagi berani mengambil langkah maju. Namun, Ye Guan bergegas menuju mereka lagi, membunuh. Saat ini, Ye Guan hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah membunuh semua orang. Setelah benar-benar jatuh ke dalam kegilaan, kekuatan garis keturunan Ye Guan akhirnya mulai menunjukkan keganasannya. Meskipun Ye Guan telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan di masa lalu, pada saat itu, untuk menjaga dirinya tetap terjaga, Ye Guan bahkan mengaktifkan garis keturunan kegilaan tersebut itu untuk mencegah dirimu menjadi gila sepenuhnya, dan menekannya sehingga kekuatan garis keturunan gila tidak dapat benar-benar dilepaskan. Tapi kali ini berbeda, dia tidak lagi menekan. Anda harus tahu bahwa garis keturunan gila saat ini bukan lagi garis keturunan gila yang asli.
Garis keturunan gila saat ini telah mengalami peningkatan dari 2 generasi ahli yang tiada taraf. Master pedang baju hijau dan master pedang manusia tak berujung. Untuk Ye Guan saat ini, tidak ada batas atas, kecuali kekuatannya melebihi 2 generasi ahli pedang. Garis keturunan gila ini tidak memiliki batas atas baginya. Selama dia tidak mati, kekuatan yang bisa dia peroleh tidak ada habisnya. Ye Guan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia membunuh kelompok kemunduran waktu. Melihat adegan ini, wajah pria paruh baya terkemuka tiba-tiba menjadi jelek. Dia ingin melawan, tetapi ketika dia melihat aura Ye Guan semakin kuat, dia berkata dengan tegas, "Mundur." Setelah itu, dia memimpin semua orang melarikan diri ke sungai waktu. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menebas dengan pedangnya, dan sungai waktu terbuka. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya berdarah dan memasuki sungai waktu. Bersambung.